Sambungan daripada minggu tadi adalah penyebab orang mati su'ul khotimah. Semalam ada ghibah. Nah, sedikit kita ada keterangannya. Ruwiya annahu awhallahu ta'ala ila Musa alaihi salam. Man mata ta'iban min al-ghibah wa huwa akhiru man dakhala jannah. Wa man mata musir 'alaiha fa huwa awwalu man dakhala nar. Dan diriwayatkan bahwasanya mewahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, barang siapa mati orangnya itu sudah bertaubat daripada ghibah. Jadi orang ini suah menggibah orang saja, lalu ini bertaubat sudah, imbah bertaubat lalu mati, maka itu adalah orang yang terakhir masuk surga. Apa aja. Jadi orang wajib bertobat sudah, menyambiti orang sampai sudah bertobat. Itu pun paling terakhir masuk surga. Sebab bertobat sudah mati. Amunnya kesempat bang bertobat menyambiti orang terus. Wa man mata musyin 'alaiha bahwa awwalu man dakhalan nar. Barang siapa mati hal keadaannya mengakali tersebut mati orang saja, maka orang itu awal-awal atau orang yang pertama kali masuk neraka. Kalau sempat bertobat mati, ini mengakali yang tiap hari menyambiti orang. Jadi menyambiti orang itu yang lebih besar lagi dosanya itu dua. Semalam orang alim dan orang hafal Quran. Apalagi menanya sin alim menghafal Quran pulang. Bismillah. Jadi penjaga usaha komposin barang siapa yang membiarkan lisannya menghina kehormatan seorang muslim dan suka mencari-cari kejelekannya, maka akan Allah tahan lisannya untuk mengucap syahadat saat dia sakaratul maut. Artinya kata kalau mengucap dua kalimat syahadat. Ya, sambungan yang semalam adalah membenci keluarga Nabi. Jadi membenci para habaib dan sahabat. Membenci seorang habib pun ini matinya kena kada beriman juga. Makanya Nabi orang yang tetap di siratal mustaqim, ketisnya kada gugur, itu orang yang cinta lawan Tuhan Habib. Jadi bila kita cinta lawan Tuhan Habib, maka kita di siratal mustaqim, di jembatan itu akan selamat. Su'ila Abu Hanifah ayu dzambin akhwafu bisalbil iman. Qal tarku syukri 'alal iman. Wa talqu khawfil khatimah. Wa dzulmul ibad. Fa inna man kana fi qalbihi hadhihi al-khisal thalathah fal aghlab annahu yakhraju minad dunya kafiran illa man adrakathu sa'adah. Telah ditanyakan akan Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Jadi bahjin orang bertakun. Lawan Abu Hanifah, dosa apa yang paling ditakutkan dicabut iman? Jadi tadi orang bahari ini yang ditakoni masalah iman, masalah akhirat, masalah agama. Itu orang bahari masalah ditakoni kan guru masalah agama. Jadi ada yang bertakon. Guru jarang dosa yang apa ya Jo? Namanya menyebabkan orang itu matinya kada beriman. Ujar sidin ada 3 dosa. Yang pertama tidak bersyukur atas nikmat iman. Nikmat iman ini aja disyukuri dengan cara ya kita ini menuntut ilmu. Jadi kita menuntut ilmu ini termasuk mensyukuri nikmat iman.
Yang kedua, tidak takut akhir hidupnya. Tidak takut akhir hidupnya. Uji kita kada takutan mati su'ul khatimah. Nah, jadi tidak takut akhir hidupnya. Takut khaufil khatimah. Jadi Pak Haji merasa mati beriman. Nah, jadi hati-hati bila kita merasa baik, lalu kita merasa kayaknya aku aja mati bisa beriman juga Bang. Nah, kadang ini merasa baik, merasa kawa beribadah, merasa kawa bisa ke pengajian terus, lalu merasa matinya tekinah pacangan beriman juga. Nah, itu kada mungkin beriman kena. Artinya orang ini kada takut. Mon wali-wali itu aja sebagian orang wali manailah nang ditakutakan apa matinya tuh nah. Kalau kau mati kada beriman, bukan wali tuh sekelas wali, apalagi kita orang biasa nih. Jadinya kenanya kada mau menghina orang. Yang ketiga, menzalim orang. Jadi menzalim itu ada 3. Nah, ada zalim kepada diri sendiri, yaitu membiarkan diri ini kada hendak bertaubat, banyak dosa, tapi hati ini kada mau bertaubat, itu menzalim diri, membiarkan diri berbuat dosa terus. Yang kedua, zalim kepada Allah. Ini orang yang kada beriman. Yang ketiga, menzalim orang. Ini nang alih. Karena manusia ini berhajat kepada pahala. Nah, ini bahaya menzalim orang ini bahaya. Apa tadi? Maka di sini kebiasaannya mati dalam keadaan kafir, kecuali orang yang memperoleh keberuntungan. Artinya pian ini model 1000 itu satu aja nang selamat, bisa banyak mati kafir. Ya kira dulu ada orang anu di rumah sakit ya. Nah, tugas di rumah sakit aja di Jakarta tuh. Jadi diteliti nang mati dilihatakan diperiksa. Ibaratnya tuh 110 nang beriman matinya. Ada petugas rumah sakit tuh nama DTI orang mati. Itu kebanyakannya kada sembahyang juga. Amalan yang membawa kepada husnul khotimah. Nah, ini kita dibiasakan yang diamalkan mudah-mudahan amalkan ini tiap hari. Bila kita mengamalkan ini, insyaallah kita mati husnul khotimah. Nah, bin asbabi husnul khotimah al-istiqamah wa dawamu dzikri wa mudawamatu ala jawabil muadzin wa su'alu wasilatin lah sallallahu alaihi wasallam wa minha bil arjaha muwajabatu haji doa wa huwa Allahumma akrim hadhihi ummatal muhammadiyah bi jamali awaidika fid daraini ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam wa minha mulazzamatun ala sayyidil istighfar wa minha salatus subhi wal asri fi jama'atin. Daripada sebab-sebab mati husnul khatimah, pertama istiqamah. Nah, ini namanya pengalih istiqamah nih. Apa istiqamah itu? Istiqamah itu kada parayan. Istiqamah itu misalnya kita pengajian setiap malam pengajian terus kada mau kada turun, itu istiqamah. Adalah turun terus, menggawi terus istiqamah. Beda orang nang berbagi istiqamah itu bila nang apakah sedikit ada tolak. Istiqomah cangkal. Ya cangkal, tugul. Ada cangkal atau tugul nih. Kalau cangkal tuh songsong. Kalau songsong datang saya belum dimulai datang sudah atau saya cangkal. Kalau tugul tuh ya istiqomah. Nah, istiqomah itu kada maparai. Bahkan pian kita ini terkadang salah bila ada pengajian misalnya tapi akbar lalu pengajian ditinggalkan, nah itu kada boleh.
itu aja kita itu jihad adat lawan pengajian kita. Kita bisa pengajian dan malam apa kan bisa. Kalau ada tabligh akbar, nah kita tinggalkan guru itu jihad adat. Tapi orang tuh semalam tuh ada di mana di Palangka, Habib Umar. Pas malam tuh ada pengajian guru istiqamah sudah. Nah kita kada boleh meninggalkan. Apalagi guru melihat duduk di guru, soalnya parai. Gara-gara tabligh akbar, tapi makin nyai, kada berkat lagi. Jadi kita walaupun tabligh akbar, tetap kada boleh meninggalkan pengajian guru. Kecuali pengajian gurunya ada pas malam itu. Sagon diganti malamnya pulang. Ini pun ada kawan tahu tolak kepengajian dari akbar paguan suang majelis. Nah itu kada berberkat kada ada tuan pengajian sidin. Jadi pertama istiqamah, malam istiqamah ini ngalih al istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamat. Orang banyak pakai emas 1000, kita istiqamah kalah orang tuh. Istiqamah ini naik bisa hujan enggak? Orang Jepang kada bisa parai kecuali misalnya nih boleh kampung Sapaan di sini misalnya kada bisa parai. Rasanya pengajian sini kecuali boleh kampung atau apakah uzur. Allah. Bila kita ada uzur itu dihitung turun juga apa aja. Nah, garengga misalnya ada waktu lak. Jadi selama kita istiqamah itu ditulis pahala. Nah, ibadah apa ditulis kita di pengajian juga. Atau kita biasa yang tahajud misalnya tengah malam, lalu malam itu garengga atau apakah, nah lalu ditulis orang itu tetap sama ma'amalakannya. Di sini Nabi itu bahuban, Nabi Muhammad itu bahagia gara-gara surah Hud namanya istiqamah. Dan Nabi sampai bahuban, nih masalah istiqamah ini ngalih. Jadi pertama istiqamah, makanya maaf ya husnul khatimah bila kita istiqamah. Wa dawamul dzikri dan senantiasa berzikir. Zikir daripada kada pasti la ilaha illallah adzikru ma yusabu liqailih. Arti zikir itu apabila kita membaca, bila kita mengucap diberi pahala dan baca selawat ke zikir juga. Baca tasbih ke zikir. Karena bila kita membaca berpahala itu zikir dengan yang lain. Atau ada umbatakun enggak? Salawat itu kan zikirlah salawat. Zikir juga. Ada batakun misalnya mengajian ke jar kita padahkan itu pun termasuk zikir juga. Zikir ini umum, cuman afdalnya la ilaha illallah, afdal zikri la ilaha illallah. Seperti afdal zikir adalah la ilaha illallah. Itu zikir yang paling afdal. Tapi kalau yang lain itu zikir juga. Pokoknya apa yang dibaca berpahala itu zikir. Adzikru ma yusabu liqailih. Arti zikir itu bila dibaca atau disambat dipandangkan berpahala zikir. Orang selalu zikir, ingat zikir ini ada zikir di montong, ada di hati. Kalau wali-wali itu ya zikir kada mau lupa itu bagi bukan wali. Hendak ingat hendak lupa nih ngalih. Ada kita hendak ingat ngalih. Tak paling kalau wali itu hendak lupa ngalih benar. Bahkan kita biasakan berzikir apa? Ya kita amalkan misalnya zikir tarekat samaniyah saja. La ilaha illallah 166, Allah 66, Hu 77. Nah, itu lupa aja kita setiap hari. Insya Allah itu pun mati husnul khatimah bila kita mengamalkan tarekat samaniyah itu. Nah, jadi istiqamah lagi dan mengakalkan zikir nomor 2, senantiasa menjawab azan. Nah, jadi mana bila ada azan kita sahoti. Insyaallah Allah akbar sahoti Allah akbar.
Nang bedanya deh ya Allah sholah dulu. Nah hayya Allah sholah. Itu kita baca apa? La haula wala quwwata illa billah. Nah hayya falah dulu. Nah dua bidah. Jadi disauti orang ajan. Nah di kitab lain itu barang siapa kada menjawab orang ajan itu dikhawatirkan su'ul khatimah. Nah, kitab lain itu kan ada. Jadi jangan pandir aja waktu orang ajan. Jadi 3 pang lah itu. Nah pendapatnya itu termasuk arti kada menjawab ajan itu aja pertama kada berjamaah. Nah, orang berjamaahnya kada mendengar orang ajan. Yang kedua tuh kada sembahyang. Ini tak sudah. Yang ketiga itu dosa kada menjawab ajan. Jadi Allahu Akbar berdiam aja. Nah, jadi jawab kita. Cuma mun situ ajan nah di mana nih jawab nang tadahulu. Nah, biasanya di situ tadahulu ajan. Kita bisa mendengar misalnya berdiri duduk di manakah? Situ ajan sudah orang. Nah, ada batar kah? Ada ajan itu. Nah, kita sahutin di situ aja. Di sini bisa terdudi. Yang kita sekali kan sudah apa? Misalnya sudah hayya Allah sholah sana sini Allah Akbar hanyar. Nah, kita bisa kana sana aja. Sama besarwan aja siapa yang terdahulu nyarwani itu dia canggih. Seorang terdahulu seminggu sudah besarwan. Nah, mau undang nang tadu dini sehari anu hanyar sok datang ke rumah aja. Nah, nang mana nang kita dahulu kan nang berdahulu undang tuh. Jadi berapa sudah istiqamah, senantiasa berzikir, senantiasa menjawab ajan, dan yang keempat, bahkan yang paling diharap membaca doa ini nah. Nah, dibaca banyak mudah ingat nih. Nah, pembacanya Allahumma akrim hadhil ummatal Muhammadiyah. Di jamali awaidika fid daraini ikraman liman ja'altaha liman min ummati. Ini memang doakan umat Nabi Muhammad. Ya Allah muliakanlah umat Nabi Muhammad. Jadi ini dibaca sih dan diancaki setiap hari punya kawan nih. Allahumma akrim haji umatil Muhammadiyah bi jamali awaidika fid darain ikraman liman ja'altaha liman ummati sallallahu alaihi wasallam. Nah sekali sudah. Misalnya tiap hari apalagi misalnya rancak udah kita ingat membaca ini. Allahumma akrim hadhil ummatal Muhammadiyah. Yang mana diulah doa kan bisa juga nih. Nah kita bisa kita tambah nih jadi doa. Allahumma akrim hadhihi ummatal Muhammadiyah bi jamali awaidika fi daraini ikraman iman ja'at hal min ummati sallallahu alaihi wasallam. Nah setelah ini bisa kan menjadikan doa kah? Bisa berdoa hendak handap gini ya bacana. Oh. Itu ya juga, tapi ini sebaiknya khusus lagi nih. Kalau ulama film itu doa 4 kali supaya ditulis sebagai fadilah wali kutub. Kalau yang ini nih supaya husnul khatimah. Nah, sedikit beda. Cuma sama-sama mendoakan umat Nabi Muhammad juga. Coba doanya sedikit beda. Bisa menaikkan misalnya berdoa nah. Sabutingin kan doa nah misalnya Allahumma aqim haji umat Muhammadiyah bi jahmin awadika fi daini iman jataha min ummati sallallahu alaihi wasallam. Nah amin misalnya. Nah kada baca panjang-panjang. Bisa hafal gini aja misalnya hafal terus bisa hafal. Doa kedua. Berdua nah misalnya dicoba buatnya doa aja. Nah, dua sembahyang. Saja enggak sabar saja alhamdulillah aja. Ini kan tuh doa agar sudah tuh supaya husnul khatimah. Nah apalagi dan membiasakan membaca istighfar. Ini udah tinggal nih. Saya dulu istighfar. Baca istighfar itu ada asal bahasa lah. Saya istighfar itu ada tahap tadi nah. Dan pokoknya saya istighfar. Ya apa nih kita istighfar menyakato baca saya istighfar. Apa aja Allah antara Rabbi kah? La ilaha anta ya. Jadi istighfar yang sebesar itu nah. Punya kada hafal bisa istighfar ya. Misalnya dua aja kada hafal baca istighfar berang. Amun Nabi be istighfar berapa? 70 kali mana sehari. Ada yang mendakan 100. Nah, Nabi itu baca istighfar. Padahal Nabi itu kan berdosa. Cuma Nabi itu hendak malah jadi kita.
Jadi kita nih menyakawa 70, menyakawa 100. Nya dua bang, riwayatnya ada mengadakan 70, Nabi itu ada 100 sehari. Kita ini menyakawa lebih dari Nabi bang. Nabi 70 atau 100. Dan lagi nih nah, ini apalagi nih mani kawana, bahan haji kaum bisa di Parang Jawa. Yang keenam, sholat berjamaah di waktu terutama lagi subuh dan asar. Sini untung pasti 5 kali lah lo. Sini 5 kali lah sembahyang lah. 5 kali, 5 waktu di masjid nih. 5 waktu kalau ya Pak Ji ada nang 2 kali sembayangan tuh. 3 kali lah maghrib, isya lawan subuh. Zuhur lawan asar tuh bisa kesambihan orang. Banyak itu Pak Ji. Langgar. Nah itu harus itu di dapat diulahkan adnan jadi imam misalnya. Nah, ada tunggu langgar. Di sini terutama lagi sembahyang subuh dan asar berjamaah. Nah, itu mana nih supaya mati husnul khatimah. Sembahyang berjamaah terutama subuh lawan asar. Di antaranya lagi itu takwa dan suka memperbaharui wudu. Telah memperbaharui wudu itulah. Wudu pulang saja berapa kada batal wudu itu memperbaharui wudu. Misalnya maghrib kada batal tapi hendak wudu biasa, nah itu bagus. Kalau kita hendak wudu lagi itu bagus. Kalau kita hendak kada wudu kada apa juga. Cuma misalnya hendak kayak misalnya memperbaharui, nah jadi niatnya bang kayak Pak saja memperbaharui wudu nah itu tadi dulu wudu saja aku memperbaharui wudu. Bila kata kayak itu kada jawaban. Karena kan Nabi suah sembahyang kada wudu, sekali wudu aja. Kasangin tuh seharian kan. Karena waktu itu banyak orang yang masuk Islam. Nah, jadi Nabi daripada syukur dan Tuhan batu kada kawat tapi gak bawa juga sekalian bang sembahyang saya lah zuhur batu asar bang batu maghrib bang sampai isya subuh banyak Islam aja. Nah bukan Nabi itu jarang kawisi. Nabi itu kita ini kawisi setiap hari lah sehari 5 kali bisa. Nabi itu jarang sahabat tuh paling biasa sekali kawisi atau 2 hari sekali. Nah kayak itu aja. Jangan kayak itu jersey anu ge begini Firaun kah. Kada bisa kawisi sama 10 hari kawisi sekali. Pas sekali nang katalah Nabi Musa di Nabi Musa pas setiap sekalinya apa sehari 10 kali kawisi. Imbah ta'ala Nabi Musa itu apa untuk bisa itu. Kalau bukan Nabi itu jarang kawisi. Nah kayak bukan wali-wali itu kayak Imam Abu Hanifah kajar sidin itu bila hendak kawisi kalau di pada Madinah kan berarti jarang kawisi paling sekali 2 hari sekali kawisi misalnya. Namun itu kada keanuan jauh pada Madinah anak kawisi kalau pada Madinah. Allah tadi man. Nah itu dia suka memperbaharui wudu. Orang-orang yang termasuk mati syahid. Nah ini mana ada 7. Jadi bila termasuk yang ini orang itu mati syahid. Nah ini untung syahid itu dikubur aja selamat kada ditanya lagi. Termasuk mati syahid kan ya mati dalam keadaan untuk ilmu. Nah masa apa haji misalnya beniat pulang kena minggu kena nyepa hendak turun pulang. Pas mati misalnya hari Arba kah atau hari Kamis kan itu mati dalam keadaan menuntut ilmu. Nah pada pegang mati oja nabi asyuhada sab'atun siwal maqtul fi sabilillah al mabtun syahid wal gariq syahid wal sahibu jatil jambi syahid wal mab'un syahid wal hariq syahid wal maitu tahatal hadami syahid wal mar'atul lati matat anil wiladah syahid. Orang mati syahid itu Nabi 7. Nah 7
selain terbunuh fisabilillah, berarti 8 aman wasabilah itu jelas sudah mati syahid. Nang kayak bahan Palestina bian. Palestina asal Islam aja enggak mati syahid. Tapi di situ ada kan Islam. Di Palestina tuh menyangka dari Islam berarti mati sakit tadinya. Nah, untuk Islamnya mati syahid. Bisa dibom orang saya mati syahid. Karena itu mempertahankan tanah air. Jadi kita di mana itu ada orang tadi ada orang segan Palestina jar sumbangan. Jadi kita ada duit berapa kan dibari nyumbang lewat nomor HP aja nomor HP nomor apa nih ATM. Nah, kita bisa jual di ATM lawan tadi mengumpul. Kalau Nobian banyak, kalau untuk Indonesia itu berapa 18 miliar guys sih mengumpulkan. Nah, ada orang kita nih mau rumah sakit di sana ada juga. Nah terutama lagi banyak kita nih jangan lagi menukari buhan apa produksinya tuh produksi Israel itu aja sudah diedokan sudah buhan moy tak haram menukari produksi Israel tuh. Tahu lah Pak Jibian produksi apa naran-narannya tuh nah kayak Royco apa aja lagi nukar Pepsodent aja jangan lagi nang buhan Israel tuh. Ini apa aja duitnya tuh segan membunuh orang orang Palestina, orang Islam, bukan Yahudi Israel tuh. Jadi mulai sudah manakan disuruh memboikot, jangan lagi nukari. Sama nih Coca-Cola, Fanta, banyak itu deh. Nama-namanya tuh alat kecantikan kayak yang dari dop gitu. Jadi bila kita tahu aja jangan lagi nukar ini buatan Israel aja. Ada boleh lagi nukar. Apa? Ya Indo pun kan China kada buatan Israel. Nah apa nak kada tuh misalnya? Tahu lah mon me itu apa kata nang kada tuh kada ada itu lagi Kalau sabon tuh misalnya Lepabo itu bukan Israel. Nah Pepsodent. Tapi ada tuh biada misalkan dulu bisa di rumah ada amun buahnya dibuang-buahnya lagi di video dong aja dihancurkannya kalau meja kada gimana kayak produk Israel aja dihancurkannya panta-panta atau dibuanginya aqua tuh buat Israel juga kenapa kita nih ini galoh aja deh ini di kesini aja kalau nih tanah laut ya mana parak juga deh ya aqua tuh bukan Israel. Seharusnya bukannya ini juga kayaknya apabila itu jangan juga sebabnya ini tadi untuk digunakannya untuk menghancurkan umat Islam. Nah jadi mana-mana produk si bukan kafir itu seharusnya jangan juga bang itu kari kecuali kayak dia lagi misalnya tali pipet benar. Tapi ini ada yang gantiannya sudah bijak aja lah. Sabun tuh kada lepa boy bisa nopo. Nah, Kenso tuh Israel juga. Sampai dia Kenso. Nah, apa gantiannya? Siat daya kah. Nah. Ini ada gantiannya apa nagannya beda. Dekat lagi. Insyaallah malam ini kita tamatkan nih kitab ini. Dan lagi yang mati syahid orang yang mati karena sakit parut. Nah, sakit parut misalnya seharian sudah sakit parut aja. Tadi sakit parut 2 hari misalnya. Kalau mati itu mati syahid. Nah, mati sakit parut. Yang kedua orang yang mati tenggelam. Ini bahagia ya kada bisa berkunjung. Makanya Nabi itu nyuruh lajari Nabi anaknya berkunjung. Anu tuh bisa kunjung mas ya, amin tuh. Anak harus tuh. Melihat video pian tuh. Iya lo, bisa nonton lo. Saya mau kunjung lajari, tuh gede kita kalau tuh. Benar apa aja kasih tina jaraknya 1 meter kan lo. Aji berkunjung karena hanya saja berjauh-jauh. Disuruh Nabi melajari berkunjung. Mamanah pak kuda. Kudanya kali ini kita berjauh berkunjung loh. Terus ada nang sungai pak lah.
Jadi orang ini mati tadi sebuah kunjung, lalu pas ada kapal jokongga karam, nah, lalu mati itu aja mati syahid. Ya betul mati syahid itu jal tenggana apa namanya apa tuh? Wah itu nama hati bagus tuh, dia mah jelantang. Beta tokoh itu jadi kayak bagus bisa. Dan lagi mati karena penyakit bangkak panas yang muncul di selaput bagian dalam sisi rusuk. Model di sini, model panas bangkak di sini bagian. Lalu mati orang tadi, itu mati syahid juga. Penyakit apakah inilah? Yang kapan orang yang mati kena taun paru-paru, taun itu paru-paru aja. Tahu rokok tuh kena paru-paru juga. Orang yang terbakar dahulu Pak Haji ada di daerah sungai itu malam kebakaran, saya pas matinya kedua bading itu bibinian itu mati syahid. Apa? Nyata Islam deh, menyakat Islam yang mati sakit. Nya saya kata mati syahid itu Islam dulu. Beramal kabelnya ke Islam ke diterima. Kalau waktu orang lagi halus tuh kan matinya berdua beda sanak saya tak buat ada orang keluar lagi kan mati kebakarannya mati syahid. Yang keenam orang yang mati karena keruntuhan atau kejatuhan benda, misalnya kejatuhan nyiru mati. Ini nyirunya bang sakilo anu bang 1 ton. Nah kejatuhan pulpen mati jar pulpennya 2 ton saja. Nah mati ya. Nah sama ini Pak Haji orang ada ulama yang mengiasakan Pak Haji orang mati ditabrak orang itu mati syahid. Ada ulama yang mengiasakan itu aja hukum mati kejatuhan. Kalau sahabat jatuh atau runtuh, paman runtuh. Yang kayak tahun tadi lah itu di mana? Di Alfamart di mana? Di gambar tuh. Dan mati dia. Ada sekali pegang mati. Itu mati keruntuhan, itu mati syahid atau kejatuhan benda. Ya biasa maju di Palestina ini itu banyak juga mati nang runtuh bekas bom. Yang ketujuh perempuan yang mati karena melahirkan. Ini pian bahari bang banyak lah. Wah ini sudah banyak alat taman sudah. Kalau bahari rumah sakit jauh, alatnya kata ada orang. Dapat aja pas nambah rumah sakit pas mati, atau kesempat nambah rumah sakit itu mati syahid, mati karena melahirkan. Fadilatul zikil kubur wa ahwalihi, kelebihan mengingat kubur dan haru-haranya. Sebagian sabda Nabi al-mu'minu fi qabrihi fi rawdatin hadra yuwassa'u. Orang yang beriman di dalam kuburnya, ini ada orang mati baca takutnya beriman, bujur orang ini matinya beriman, artinya sembahyang pengajian. Itu di dalam kubur, ini tuh seperti di dalam kebun yang hijau serta diluaskan. Jadi bajanya tuh tenang di dalam kubur itu senang. Seperti orang di dalam kebun, kebun lo. Misalnya kamarian katanya bagian itu di kebun, kebun durian kan misalnya kebun tiwadak menanawang pulang, itu artinya senang orang tuh dan diluaskan kubur tadi, sepanjang mata memandang aja, harus benar, ya papa diluaskan kuburnya. Nah terakhir ada 7 sifat yang diiringi Jibril kepada manusia. Ini kan artinya Jibril ini hiri lawan kita ini seakan-akan ini hendak jadi manusia, tapi kada kawa. Artinya untung kita ada sifat 7 nah. Dan apa yang dihiri Jibril? Rasulullah bersabda kepada Sina Ali, "Hai Ali, mencita-cita oleh Jibril menjadi manusia karena ada 7 sifat yang bagus pada diri mereka." Dia Pak Haji lalu Jibril ini berdoa, jika aku ini Jibril jadi manusia. Di kita ini dihiri iman Jibril. Jibril ini kan pimpinan segala malaikat, kan hiri lawan kita nih.
Artinya kita ini yang 7 ini sifat yang 7 ini untung mau ada mun kita kaum amalkan 7 ini. Pertama sembahyang berjamaah. Nah, jika kita berjamaah nih Jibril hiri benar. Maka Jibril jadi aku jadi manusia nih sembahyang terus di berjamaah. Nah, maka berjamaah ini apa pahalanya? Salatul jamaati tafdulu ala salatil fardhi bi 27 darajah. Sembahyang berjamaah ini lebih sembahyang sorangan dengan 27 derajat. Ada yang mengadakan 27 rakaat. Ini tinggi benar. Bedanya pada yang sama, rakaatnya sama. Lawan pian pertama lagi ini songsong sembahyang. Coba sorangan pian bisa melayur, bisa takajam 10 kaisa. Misalnya zuhur bisa takajam 3. Mau kita berjamaah nih, nyata sudah awal waktu. Jadi pertama sembahyang berjamaah. Yang kedua duduk-duduk dengan orang alim, dengan ulama. Jadi kita kena duduk ya sama juga ke pengajian atau berpandingan dengan ulama itu pun dihiri oleh Jibril. Nah, sabuting itulah inna rijala idza shallama al-imam hatta yansarifal imam kutiba lahu qiyamul lailatin. Nah, untuk menyebutkan orang sembahyang berjamaah tadi kita ulangi sedikit dulu. Bahwasanya ada seorang laki-laki apabila sembahyang beserta imam sampai mana imam tadi tontong. Nah, jadi jangan sampai turun. Bisa beberit, jangan turun. Sampai tontongnya sampai dia bersalaman seisya sampai duduk bersalaman. Baik, apa pahalanya? Ditulis baginya atau orang tadi sembahyang tahajud. Jadi jangan turun, tontong gitu misalnya bersalaman turun sudah. Jadi benarnya kita itu ditulis qiyamul lailatin, ibadah malam sama tahajud asalkan janabe sampai yansrifal imam, sampai imam tuh hendak balik ke rumah sudah, maksudnya sampai tontong lah semuanya sudah bersalaman tontong sudah. Nah, itu lain pulang pahalanya mana. Nah, ini kita pulang duduk dengan ulama Makanya mana ini kita ini kadang mau ampih ngaji naik. Aku jauh naik kalau dasar minggu ini berapa kali? 3 kali, 4 kali ke pengajian. Karena kelebihannya ini banyak kita mengaji nih. Nah, ini janabin apa? Ini kita kawan Man nadhara ila wajhil alim nadharatan fa fariha biha khalaqallahu salam min tilka nadharah malakan yastaghfirullah ila yaumil qiyamah. Barang siapa aja Nabi memandang kepada orang alim atau kita guru kita, makanya mana kita tenang malam arba kah, malam kamis kah duduk di para guru. Jadi kita melihat guru itu sekali memandang kepada guru kita ditulis asalkan kita digembira. Nah, senang memandang bukan memandang dengan syarik. Ya juga memandang dengan syarik kan guru. Nah, itu orang munafik. Kita senang memandang guru. Sekali memandang aja itu Allah ciptakan satu pandangan tadi malaikat. Jadi kita satu kali memandang guru, Allah ciptakan malaikat. Lalu malaikat tadi tugasnya apa? Memintakan ampun sampai hari kiamat. Nah, dia malaikat ya Allah ampunilah orang itu, ya Allah ampuni orang itu. Nah, makanya kita tuh beliau kita kada pengajian sedih. Nah, kita nih apa? Kada diulahkan Tuhan malaikat. Makanya paling kada aja kita nih pengajian nih enggak usah 2 kali paling kada. Apalagi pin kau setiap hari ke pengajian. Nah, setiap malam misalnya makanya malaikat banyak memintakan ampun. Man jalasa aliman faqana majalasani fid dunya wa man jalasani fid dunya ajlastu yaumai yaumal qiyamah. Ujar Nabi barang siapa sakadudukan dengan orang alim maka seakan-akan tadi Nabi sakadudukan non aku di dunia. Dan barang siapa sakadudukan non aku di dunia maka aku dudukan tadi kenapa beserta aku di hari kiamat. Ujar kita kena tak kumpul lawan Nabi. Kita ketujuh bahasa kadukan lawan guru tadi.
Nah yang ketiga menjenguk orang sakit, Arti menjenguk ini apa man? Kada lawas satu mat saja. Aulia. Ini kan menjenguk. Misalnya aulia garing, nah iman menjenguk, nah aja iman menjenguk satu mat. Nah bagus satu aja dia membawa duit kah, membawa wadai kah? Ada kan orang buah. ada apa aja ulama guru bakar di bahar itu di sini bagus membawakan duit. Nah kalau miskin obat enggak kita bisa ke rumah sakit menghilangi, jadi bagus ini memberi duit, memberi buah-buah apa makanan tuh paling nama makan tuh kena nang tuang tunggu ya. Tapi bagus saya juga, tapi bagusan lagi sih memberi duit. Cuma itu mana hari ketiga aja, nang bagus lagi hari ketiga. Misalnya garingnya hari Sabtu, nah Ahad, Senin, mantap bagus tuh. Cuma ada mendakan Jumat, ini spesial bang hari lain nih. Nah, kalau mau tahu itu innal iyadata yaumal jum'ah afdalu minha fi ghairihi. Bahwasanya mailangi orang garing tadi hari Jumat itu lebih afdal daripada selain Jumat. Nah, apalagi garingnya misalnya hari Selasa deh, nah Rabu Kamis Jumat, nah pas 3. Iya deh. Nah sedikit lagi lah. Yang selanjutnya mengantar jenazah ke kubur, sampai ke kubur mana? Misalnya kita menyembiangkan 4, lalu mengantar pulang ke kubur. Nah itu lawan pahala itu 2 kirat, 2 gunung aja. Gunung itu ganal berapa kilo panjang. Kita sampai orang menguburakan tuh nah. Ada apa aja lah menguburakan tuh kita nih sudah takkan berdiri. Orang menguburakan tuh lo kita nang hadiri, bagaimana laki nakan tuh kita berdiri padahal nang hadir nih. Misalkan bapak talakinakan ya, marrabuka aja, wa nabiyuka. Si dia itu memang duduk tapi kita mendengar nih disunatakan berdiri. Nah, berdirian. Memang ziarah itu pun 2, apa aja berziarah tuh nah. Ada yang mendahkan berdiri, ada yang mendahkan berduduk. Ziarah tuh kita tuh artinya munnya kita setomat bisa berdiri, bisa ziarahnya baca Fatihah 4 aja. Nah, bisa berdiri aja. Dan lagi selanjutnya adalah meminumi seteguk air kepada orang lain. Meminumi seteguk apalagi secangkir. Nah misalnya menjulungi banyu gitu nah. Ada orang minum yang kayak ini sih nah, apalagi nah nih dapat menjulungi segarnya atau apakah apa aja. Jadi bila kita memberi orang minuman itu malaikat hiri benar, anak benar malaikat jadi manusia. Nah minumi air seteguk aja. Yang 2 lagi nah. Yang ke-6 mendamaikan orang yang bersoalan atau berbantahan. Nah orang bakal lahir bisa didamaikan. Itu tugas bagian malaikat nang hiri pada malaikat. Dan yang terakhir memuliakan tetangga dan anak yatim. Iban tetangga jangan disakiti, diganggu, dimuliakan. Di antara pun jangan juga bunyi-bunyian nyaring berat dangdut-dangdutan maksudnya. Nah, dan kita ini sebutin lagi nih seharusnya kan panganitan itu malam tuh jangan lagi bermusik-musikan tengah malam. Ya, orang guringan itu kan sama mengganggu tetangga. Nah sudah insyaallah kita sambung karena minggu depan insyaallah kitab Hanyar. Nah beda kada turun bisa kada dapat. Saya dulu sampai akan minta maaf minta ampun.